Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-148. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Ye Yunfei dan Taois Dadi resmi menjadi siswa Akademi Jalan Surgawi setelah lolos seleksi ketat yang hanya menyisakan 5 orang. Di tengah kemegahan akademi, Ye Yunfei memilih bergabung dengan sekolah ketiga, cabang yang dianggap paling lemah meski ia diperebutkan oleh tetua sekolah lain karena bakatnya yang luar biasa. Ketegangan memuncak saat sekelompok murid senior pimpinan Tong Hu mencoba memeras mereka di hari pertama. Tanpa gentar, Ye Yunfei membalikan keadaan dengan kekuatan fisiknya yang dominan, menghajar para perundung hingga mereka tak berdaya. Alih-alih tunduk, Ye Yunfei justru memaksa mereka menyerahkan seluruh harta dan sumber daya kultivasi selama setahun sebagai upeti balik. Kemenangan mutlak ini menandai awal ambisi Ye Yunfei untuk mencapai status siswa elit dalam waktu 3 bulan demi memasuki negeri dewa yang jatuh, meski ancaman dari musuh luar mulai mengintai di balik bayang-bayang akademi. Dalam keheningan yang mencekam di dalam aula akademi ketiga, atmosfer mendadak pecah oleh pergerakan yang luar biasa cepat. Pada saat yang sangat krusial itu, Ye Yunfei tidak membuang waktu sedikit pun dan segera mengaktifkan pusaka andalannya, jubah bayangan surgawi. Seketika, tubuhnya diselimuti oleh aura samar yang membuat pergerakannya berlipat ganda hingga 10 kali lebih cepat dari manusia biasa, menciptakan distorsi visual yang membingungkan mata. Ia melesat bak anak panah yang terlepas dari busurnya, menembus pintu istana dan dalam sekejap mata sudah berdiri tegak di angkasa, berpijak pada udara kosong di luar bangunan megah tersebut. Suara desing angin yang tajam membelah keheningan saat seluruh jajaran petinggi akademi ketiga, yang terdiri dari para tetua dengan kultivasi tinggi, berhamburan keluar dari istana untuk mengejarnya. Di antara kerumunan itu, tetua Dong maju ke depan dengan wajah yang merah padam karena murka, ia menatap tajam ke arah Tang Bo yang berdiri di dekat sana. Dengan nada bicara yang penuh ancaman dan getaran kemarahan, tetua Dong memperingatkan Tang Bo agar segera kembali dan tidak mencampuri urusan ini lebih jauh, atau konsekuensinya akan sangat fatal hingga dekan akademi sekalipun tidak akan mampu memberikan perlindungan kepadanya jika ia tetap bersikeras melawan arus. Tang Bo, yang merasa memiliki tanggung jawab moral, mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa dialah yang membawa Ye Yunfei masuk ke dalam lingkungan akademi ketiga ini, sehingga ia merasa memiliki hak untuk bersuara. Namun, pembelaannya dipotong dengan kasar oleh ketua aula ketiga yang berteriak dengan suara menggelegar, memerintahkan tetua Tang agar segera menutup mulutnya karena kesabarannya sudah habis. Melihat pertikaian di antara para tetua tersebut, Ye Yunfei yang masih melayang di udara hanya bisa menyunggingkan senyum sinis yang penuh ejekan. Ia kemudian menatap para tetua itu satu persatu dan menyampaikan pesan agar Tang Bo tidak perlu merasa terbebani atau khawatir dengan situasi yang sedang terjadi, karena ia merasa sangat yakin bahwa orang-orang tua di hadapannya ini tidak akan mampu menyentuh seujung rambutnya pun. Meskipun secara objektif kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini memang belum berada pada level yang setara untuk menandingi seorang ahli di alam Yuan Hun yang agung, namun dengan segudang teknik rahasia, metode pelarian yang aneh, serta sumber daya yang ia simpan, ia memiliki kepercayaan diri penuh untuk meloloskan diri tanpa luka sedikit pun. Tetua Dong yang merasa diremehkan mencoba mengubah taktik komunikasinya, ia menatap Ye Yunfei dengan pandangan yang dalam sembari mengatakan bahwa sebenarnya pihak akademi tidak memiliki niat buruk untuk menyakitinya secara fisik. Ia menyarankan agar Ye Yunfei tidak memberikan tekanan balik kepada mereka dan memintanya untuk memikirkan kembali kesepakatan yang sedang mereka bicarakan demi kebaikan bersama. Mendengar kata-kata yang dianggapnya sebagai kemunafikan belaka, Ye Yunfei segera menyela dengan kasar dan menyebut tetua Dong sebagai orang tua yang hanya bisa bicara omong kosong. Ia menegaskan bahwa dirinya telah mencatat dengan baik semua perlakuan serta laporan keuangan yang menjadi sengketa hari itu di dalam ingatannya, dan ia berjanji bahwa mereka akan menyelesaikan perhitungan ini secara tuntas di hari lain yang lebih tepat. Tanpa menunggu jawaban, Ye Yunfei langsung membalikan badannya, berniat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun, para petinggi akademi tidak membiarkannya pergi semudah itu. Dalam sebuah koordinasi yang sangat cepat, ketua aula ketiga bersama tetua Dong dan 2 anggota berpangkat tinggi lainnya bergerak secara serentak. Mereka melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan, mencoba mengepung Ye Yunfei dari berbagai arah. Tang Bo yang menyaksikan hal itu hanya bisa menghela napas panjang dengan perasaan tak berdaya. Ia menyadari bahwa menghadapi gabungan kekuatan dari 4 ahli tingkat alam Yuan Hun adalah hal yang hampir mustahil bagi seorang pemuda. Tekanan energi spiritual yang dilepaskan oleh keempat orang tersebut begitu masif hingga memenuhi seluruh area, membuat udara terasa berat dan menyesakan bagi siapapun yang berada di dekat sana. Ketua aula ketiga, yang memimpin pengepungan itu, berseru kepada rekan-rekannya dengan suara yang berat dan penuh konsentrasi.
Ia memperingatkan bahwa Ye Yunfei memiliki keahlian dalam teknik menghilang yang sangat unik dan aneh, sehingga ia menginstruksikan agar mereka semua bekerja sama untuk mengunci ruang di sekitar Ye Yunfei dengan energi spiritual mereka. Menciptakan semacam sangkar tak terlihat agar pemuda itu tidak bisa masuk ke dalam mode tidak terlihat atau melarikan diri melalui celah dimensi. Ye Yunfei yang mendengar rencana mereka justru tertawa dingin, sebuah tawa yang meremehkan upaya para petinggi tersebut. Dalam hal pemahaman terhadap energi spasial dan hukum ruang, tingkat kultivasi Ye Yunfei sebenarnya jauh melampaui para senior akademi ketiga yang ada di hadapannya. Ia mulai melepaskan energi spasial dari dalam tubuhnya, memanipulasi koordinat di sekitarnya untuk bersiap melakukan lompatan jauh keluar angkasa agar bisa benar-benar bebas. Namun, sebelum pertarungan fisik dan pelarian itu benar-benar meledak, sebuah teriakan yang berwibawa dan syarat akan otoritas tiba-tiba memecah ketegangan. Suara itu memerintahkan semua orang untuk segera menghentikan tindakan mereka. Tak lama kemudian, dari balik kabut energi, muncul seorang lelaki tua dengan penampilan yang sangat bersahaja dan biasa saja, seolah-olah ia hanyalah warga sipil tua pada umumnya. Namun, kehadiran sosok ini membuat seluruh anggota senior akademi ketiga membeku di tempat dengan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka mengenali sosok itu sebagai wakil dekan Meng, salah satu pemegang kekuasaan tertinggi di Akademi Dao Surgawi yang legendaris. Wakil dekan Meng menatap tajam ke arah para petinggi akademi ketiga dengan pandangan yang penuh celaan. Ia bertanya dengan nada dingin tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan, serta mempertanyakan apakah mereka sudah kehilangan rasa malu karena sebagai orang tua yang sudah berumur, mereka justru mencoba merampas sesuatu milik seorang junior. Pandangannya kemudian beralih secara khusus kepada kepala asrama ketiga yang ia panggil sebagai Guru Huang. Dengan nada yang menuntut penjelasan, ia mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut mengenai bagaimana standar etika seorang guru dalam memperlakukan murid-muridnya di akademi ini. Meskipun pria tua ini sama sekali tidak memancarkan tekanan energi spiritual yang meledak-ledak dan tampak setenang air di dasar sumur yang dalam, namun aura wibawa dan penindasan tak terlihat yang terpancar darinya membuat seluruh petinggi akademi ketiga merasa ciut. Mereka berdiri dengan sikap yang sangat berhati-hati dan penuh hormat, tidak ada satupun yang berani menunjukkan sikap tidak sopan di hadapannya. Kepala aula ketiga mencoba memaksakan dirinya untuk berbicara meskipun suaranya terdengar sedikit bergetar. Ia berkilah bahwa Ye Yunfei saat ini bukan lagi muridnya karena telah terjadi pemutusan hubungan secara sepihak. Mendengar jawaban itu, wakil dekan Meng hanya mendengus dingin. Ia menyatakan bahwa sekarang ia mengerti mengapa kekuatan keseluruhan akademi ketiga terus merosot dari tahun ke tahun. Menurutnya, dengan pemimpin yang memiliki mental pengecut dan hanya berani menindas murid sendiri, organisasi tersebut tidak akan pernah bisa berkembang. Dengan tegas, ia mengumumkan bahwa dirinya sendiri yang akan memberikan perlindungan kepada Ye Yunfei. Ia bahkan memberikan ancaman serius bahwa jika kepala aula ketiga berani memecat atau mencelakai pemuda itu, maka jabatan sebagai kepala aula yang diimpikannya akan segera berakhir saat itu juga. Mendapat teguran keras tersebut, kepala asrama ketiga hanya bisa tertunduk malu, menyadari bahwa ia bukan merupakan tandingan bagi kekuatan dan otoritas wakil dekan Meng. Setelah situasi terkendali, wakil dekan Meng menoleh ke arah Ye Yunfei dengan senyuman yang hangat dan ramah. Ia mengajak pemuda itu untuk ikut bersamanya karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan secara pribadi. Namun, Ye Yunfei yang sangat waspada tidak langsung mendekat. Sejak wakil dekan Meng muncul, ia sudah secara diam-diam menggeser posisinya untuk menjaga jarak yang aman di antara mereka. Hal ini dikarenakan Ye Yunfei menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah seorang ahli di alam pembentukan ilahi, sebuah tingkatan yang sangat mengerikan. Ia berpikir realistis bahwa jika ahli tingkat tersebut memiliki niat buruk, maka melarikan diri pun akan menjadi tugas yang sangat berat. Munculnya wakil dekan Meng secara tiba-tiba untuk membelanya tanpa alasan yang jelas terasa sangat mencurigakan di mata Ye Yunfei. Menyadari kewaspadaan Ye Yunfei yang begitu tinggi, wakil dekan Meng terkejut sejenak namun kemudian tertawa kecil karena memahami pola pikir pemuda tersebut. Melalui transmisi suara yang hanya bisa didengar oleh Ye Yunfei, ia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat jahat. Alasan utamanya ingin berbicara adalah karena ia ingin menanyakan kabar dan situasi mengenai murid tunggalnya yang bernama Tang Yang. Mendengar nama tersebut, Ye Yunfei merasa sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka dalam skenario terliarnya sekalipun bahwa guru dari sang pelindung Dao yang ia kenal ternyata adalah wakil dekan dari Akademi Dao Surgawi yang tersohor. Wakil dekan Meng kembali meyakinkan bahwa Tang Yang adalah murid kesayangannya dan satu-satunya, sehingga Ye Yunfei tidak perlu menaruh curiga. Ia juga mengungkapkan bahwa ia sudah memantau pergerakan Ye Yunfei sejak pertama kali pemuda itu menginjakkan kaki di akademi, dan jika ia memang ingin menyakitinya, ia bisa melakukannya dengan sangat mudah sejak lama. Setelah menimbang-nimbang situasi dan menyadari bahwa ia memang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai masalah pelindung serta akses ke negeri dewa yang jatuh, Ye Yunfei akhirnya mengangguk setuju untuk ikut.
Begitu kesepakatan tercapai, wakil dekan Meng mengibaskan lengan bajunya dengan anggun. Seketika, tercipta sebuah pusaran energi atau badai kecil yang membungkus tubuh Ye Yunfei, dan dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari pandangan, meninggalkan para tetua yang masih terpaku. Tetua Dong hanya bisa menghela napas panjang melihat kepergian mereka. Ia bergumam bahwa keterlibatan wakil dekan Meng berarti peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Ye Yunfei telah tertutup rapat. Di sisi lain, wajah ketua aula ketiga tampak sangat muram dan gelap. Ia tetap diam membisu dengan pikiran yang sulit ditebak oleh siapapun. Beberapa waktu kemudian, wakil dekan Meng membawa Ye Yunfei mendarat di sebuah puncak gunung yang sangat terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kegiatan akademi. Mereka memasuki sebuah gua yang sunyi. Begitu berada di dalam, pria tua itu kembali melambaikan tangannya untuk mengaktifkan beberapa lapisan susunan formasi ilusi tingkat tinggi yang menyelimuti pintu masuk gua dengan sangat rapat. Formasi ini memastikan bahwa gua tersebut terisolasi sepenuhnya dari dunia luar, baik secara visual maupun pendengaran, sehingga percakapan mereka tidak akan bisa disadap. Setelah memastikan keamanan lokasi, wakil dekan Meng duduk bersila di atas sebuah alas duduk futon yang sederhana. Dengan pandangan yang penuh harap, ia meminta Ye Yunfei untuk menceritakan secara mendalam dan rinci mengenai segala hal yang dialami oleh Tang yang selama berada di benua Tianxuan. Ye Yunfei pun mengangguk patuh dan mulai menjabarkan sejarah serta berbagai pengorbanan yang telah dilakukan oleh pelindung Dao di benua tersebut. Ia mengisahkan bagaimana Tang yang berdiri sebagai benteng terakhir yang melindungi benua Tianxuan. Ye Yunfei menegaskan bahwa tanpa campur tangan dan keberanian Tang Yang, benua tersebut pasti sudah jatuh ke bawah kendali kejam ras iblis kuno, dan seluruh penduduknya mungkin sudah berakhir menjadi budak abadi yang menderita. Sebagai kesimpulan, Ye Yunfei menyebut Tang Yang sebagai pahlawan besar yang sangat dihormati. Wakil dekan Meng mendengarkan setiap kata dengan saksama. Setelah cerita berakhir, ia terdiam cukup lama dengan tatapan kosong, seolah sedang mengenang masa lalu. Ia kemudian menghela napas panjang dan bergumam bahwa sebenarnya alasan Tang yang melawan ras iblis kuno kemungkinan besar didasari oleh dendam pribadi yang mendalam terhadap ras tersebut, dan bukan semata-mata karena niat murni untuk menjadi penyelamat penduduk benua. Meskipun demikian, Ye Yunfei tetap teguh pada pendapatnya. Ia menyatakan bahwa apapun motif atau alasan yang mendasari tindakan tersebut, fakta bahwa tindakannya telah menyelamatkan jutaan nyawa di benua Tianxuan tidak dapat dibantah. Baginya, Tang yang akan selalu memiliki tempat sebagai pahlawan sejati di hati penduduk benua Tianxuan, yang juga merupakan tanah kelahiran Ye Yunfei sendiri. Rasa terima kasih yang mendalam terpancar dari nada bicara Ye Yunfei. Wakil dekan Meng mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia menghargai sudut pandang pemuda itu. Ia kemudian berbicara dengan suara yang lirih, menyebutkan tentang gelar penjaga jalan dan akademi penjaga. Dengan ekspresi kesedihan yang tak tertutup di wajahnya, ia mengungkapkan bahwa meskipun Tang yang sudah lama meninggalkan Akademi Dao Surgawi, ternyata muridnya itu tidak pernah melupakan nilai-nilai serta ajaran yang pernah ia berikan. Ia memuji Tang yang sebagai murid yang sangat baik, sebelum akhirnya ia kembali menghela napas panjang yang syarat akan rasa rindu dan haru. Di dalam gua yang hening dan terisolasi oleh formasi rahasia di puncak gunung yang sunyi, atmosfer percakapan antara Ye Yunfei dan wakil dekan Meng menjadi semakin berat seiring terungkapnya tabir masa lalu. Ketegangan yang menggantung di udara seolah memberikan ruang bagi rasa penasaran yang mendalam, hingga akhirnya Ye Yunfei memutuskan untuk memecah keheningan dengan melontarkan pertanyaan mengenai apa sebenarnya dendam yang bersemayam antara Tang Yang dan ras iblis kuno. Sebagai seseorang yang berasal dari wilayah bintang Xuan Huang yang jauh, Ye Yunfei merasa ada kejanggalan tentang mengapa sang pelindung Dao rela memasuki benua Tianxuan dan memimpin para pendekar bela diri di sana untuk melawan pasukan iblis kuno yang haus darah. Intuisi tajam Ye Yunfei telah lama menduga bahwa pasti ada alasan lain yang jauh lebih personal dan mendalam di balik tindakan heroik tersebut. Wakil dekan Meng tidak langsung menjawab, melainkan menatap Ye Yunfei dengan pandangan yang syarat akan sejarah. Lalu ia balik bertanya apakah Ye Yunfei pernah mendengar tentang orang-orang dari Kelantang. Mendengar pertanyaan itu, Ye Yunfei segera menganggukkan kepalanya dengan yakin, teringat akan potongan informasi yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia teringat kembali pada penjelasan yang pernah diberikan oleh Taois dari kepadanya, bahwa pada masa kejayaannya, terdapat 5 kekuatan utama yang mendominasi wilayah gurun utara yang ganas, yang dikenal dengan sebutan 2 orang suci, 2 klan besar, dan 1 akademi agung. 2 kelompok etnis atau klan besar yang dimaksud dalam sejarah tersebut merujuk secara spesifik pada kelompok klan Li dan klan Tang yang sangat disegani. Namun, sejarah juga mencatat sebuah tragedi besar di mana dinasti Tang yang semula begitu perkasa dan tak tergoyahkan secara misterius musnah dalam semalam tanpa meninggalkan jejak kejayaan mereka sedikit pun. Dengan nada suara yang rendah dan penuh duka, wakil dekan Meng menjelaskan bahwa pada saat klan Tang tiba-tiba musnah, klan iblis kuno kemungkinan besar adalah salah satu pelaku utama di balik pembantaian tersebut. Mendengar penuturan itu,
Ye Yunfei merasakan kilatan pemahaman yang tiba-tiba menyadari seluruh benang merah yang menghubungkan permusuhan abadi ini. Wakil Dekan Meng melanjutkan narasinya dengan menceritakan bagaimana setelah klan Tang dimusnahkan, Tang yang saat itu diliputi oleh kesedihan yang menghancurkan jiwa dan kemarahan yang membakar semangat, segera mengangkat sumpah suci untuk menemukan para pembunuh keluarganya dan membalaskan dendam mereka dengan tangan sendiri. Namun, realitas yang dihadapi Tang yang sangatlah pahit karena musuh-musuhnya memiliki kekuatan yang terlalu besar, bahkan sanggup memusnahkan seluruh klan Tang yang legendaris dalam sekejap. Dalam upaya pembalasannya, Tang yang seringkali terjebak dalam situasi di mana ia kalah jumlah dan kalah kekuatan, sehingga membalas dendam terbukti bukanlah tugas yang mudah bagi seorang pria yang berjuang sendirian. Tragedi kembali menimpanya ketika ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok sosok misterius yang memiliki kekuatan luar biasa, mengakibatkan dirinya mengalami luka serius yang mengancam nyawa. Wakil Dekan Meng mengenang momen memilukan saat ia menerima kabar darurat dan segera bergegas menuju lokasi kejadian. Namun setibanya di sana, sosok Tang yang sudah menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, kabar burung mulai sampai ke telinga Wakil Dekan Meng bahwa Tang yang telah muncul kembali di benua Tianshuan yang terpencil. Selama bertahun-tahun setelahnya, sang Wakil Dekan tidak pernah lagi melihat muridnya tersebut dengan mata kepala sendiri, dan ia juga tidak pernah lagi mendengar kabar apapun yang pasti mengenai kondisinya. Sambil mengakhiri ceritanya, Wakil Dekan Meng menghela napas panjang yang syarat akan kerinduan dan kepedihan seorang guru yang kehilangan murid kesayangannya. Rasa ingin tahu Ye Yunfei belum sepenuhnya terpuaskan, sehingga ia kembali bertanya mengenai alasan mendasar mengapa ras iblis kuno begitu bernafsu ingin menghancurkan ras Tang yang terhormat. Jawaban yang keluar dari bibir Wakil Dekan Meng hanya terdiri dari satu nama yang sanggup mengguncang dunia kultivasi, yaitu karena menara jalan surgawi. Penjelasan singkat itu segera membuat Ye Yunfei terkejut bukan main, karena ia menyadari bahwa benda yang dimaksud adalah harta karun nomor satu yang paling dicari di seluruh alam bintang Xuan Huang, yakni menara Dao Surgawi yang legendaris. Ye Yunfei sendiri sebenarnya sudah mengetahui keberadaan menara Dao Surgawi semenjak ia masih berada di benua Tianshuan, namun ia tidak menyangka skalanya akan sebesar ini. Wakil Dekan Meng membenarkan keterkejutannya dan mulai merinci sejarah gelap di balik benda tersebut. Ia menceritakan bahwa ketika seorang tokoh bernama Zhen Xuanzi tiba-tiba berhasil memperoleh menara Dao Surgawi, banyak tokoh kuat dan entitas purba di seluruh wilayah bintang Xuan Huang mulai melakukan pengejaran tanpa henti dan berusaha membunuhnya demi merebut harta tersebut. Akibat tekanan yang luar biasa, Zhen Xuanzi akhirnya menghilang tanpa jejak dari peredaran dunia luar. Namun, daya tarik menara Dao Surgawi terlalu menggoda bagi siapapun yang mendambakan kekuatan mutlak, sehingga tokoh-tokoh kuat di medan bintang Xuan Huang enggan melepaskan mangsa mereka begitu saja. Mereka terus mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki untuk menyisir setiap sudut alam semesta demi mencari keberadaan Zhen Xuanzi. Hubungan antara Zhen Xuanzi dan klan Tang ternyata sangat erat, di mana ia dan seorang tetua senior dari klan Tang merupakan teman dekat yang saling mempercayai. Selain itu, ada laporan bahwa setelah Zhen Xuanzi memperoleh menara tersebut, ia sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan tetua tertinggi klan Tang. Hal inilah yang memicu kecurigaan besar di kalangan tokoh-tokoh berpengaruh dunia, yang percaya bahwa tetua tertinggi klan Tang mengetahui di mana lokasi persembunyian Zhen Xuanzi, atau bahkan lebih ekstrim lagi, mereka mencurigai bahwa Zhen Xuanzi mungkin saja sedang bersembunyi di dalam proteksi klan Tang. Kecurigaan yang berujung pada ketamakan inilah yang akhirnya menyebabkan pemusnahan total klan Tang oleh aliansi kekuatan gelap. Wakil Dekan Meng melanjutkan dengan suara yang semakin berat, menjelaskan bahwa setelah klan Tang rata dengan tanah, tokoh-tokoh kejam tersebut mengalihkan perhatian dan kemarahan mereka kepada Tang Yang. Sebagai putra tertua dari klan Tang, mereka sangat yakin bahwa Tang Yang pasti menyimpan rahasia penting di dalam hatinya mengenai keberadaan menara itu, sehingga mereka mulai memburu pemuda itu seperti binatang liar. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas panjang saat menyadari betapa tragisnya nasib klan tersebut hanya karena sebuah benda mati. Ia bergumam tentang bagaimana menara Dao Surgawi telah menyebabkan terlalu banyak nyawa yang tidak bersalah harus melayang sia-sia. Wakil Presiden Meng menyetujui pernyataan itu dengan helaan napas yang sama beratnya, meratapi keserakahan manusia yang tak pernah usai. Tiba-tiba, dengan tatapan yang penuh harap sekaligus cemas, Wakil Dekan Meng bertanya kepada Ye Yunfei apakah menurut pemuda itu Tang yang masih mungkin hidup di suatu tempat. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dengan jujur, menyatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali mengenai kepastian status Tang Yang, meskipun di dalam lubuk hatinya ia juga sangat ingin memahami dan menemukan jawaban atas misteri tersebut. Melihat kejujuran Ye Yunfei, Wakil Dekan Meng kemudian memberikan peringatan serius bahwa identitas asli Ye Yunfei kini telah terungkap ke permukaan. Ia memperingatkan bahwa klan iblis kuno serta sekte misteri surgawi yang licik pasti akan melakukan segala daya dan upaya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, sang Wakil Dekan menyarankan agar Ye Yunfei tetap berada di dalam perlindungan Akademi Jalan Surgawi demi keselamatannya sendiri.
Ye Yunfei kemudian mengungkapkan tujuan utamanya datang ke Akademi Dao Surgawi, yaitu karena ia sangat ingin mendapatkan kualifikasi resmi untuk memasuki negeri para dewa yang jatuh yang penuh misteri. Mendengar keinginan yang berisiko tersebut, Wakil Presiden Meng tampak terkejut sejenak, namun Ye Yunfei mengangguk dengan mantap untuk mengonfirmasi niatnya. Melihat keteguhan hati pemuda di hadapannya, Wakil Dekan Meng akhirnya memberikan tawaran yang sulit ditolak. Ia berjanji bahwa selama Ye Yunfei bersedia tetap berada di bawah naungan Akademi Dao Surgawi, ia akan memutuskan untuk memberikan 2 slot atau tempat khusus bagi Ye Yunfei dan rekannya untuk memasuki negeri Dewa Jatuh tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Menyadari hubungan yang kuat antara Ye Yunfei dan Taoist Dadi, Wakil Dekan Meng merasa bahwa memberikan 2 tempat adalah langkah yang paling tepat. Ye Yunfei pun akhirnya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun pada awalnya ia memiliki rencana untuk segera meninggalkan akademi yang penuh intrik ini, namun setelah melihat ketulusan dan perlindungan yang ditawarkan oleh Wakil Dekan Meng, Ye Yunfei memutuskan bahwa tinggal untuk sementara waktu adalah pilihan yang paling bijaksana. Wakil Dekan Meng kemudian menyarankan agar Ye Yunfei kembali dulu ke tempat kediamannya, dan ia berjanji bahwa jika Ye Yunfei membutuhkan bantuan atau sesuatu hal, pemuda itu hanya perlu mengirimkan pesan kepadanya. Sambil berbicara, sang wakil dekan melambaikan tangannya dengan gerakan yang anggun, menyebabkan selembar kertas geokomunikasi yang berpendar lembut mendarat tepat di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menyimpan gulungan giok berharga itu dengan hati-hati, lalu berbalik meninggalkan gua rahasia tersebut untuk kembali ke puncak gunung tempatnya melakukan kultivasi selama ini. Setibanya di tempat tujuan, ia disambut oleh guru Taoist Dadi yang rupanya telah menunggu kepulangannya dengan rasa cemas. Dengan nada ingin tahu, Taoist Dadi bertanya tentang hasil dari pertemuan tersebut dan bagaimana langkah mereka selanjutnya. Ye Yunfei dengan tenang memberitahu rekan seperjuangannya itu bahwa untuk sementara waktu, mereka akan tetap menetap dan menjalankan aktivitas di sekolah ketiga. Mendengar keputusan tersebut, Guru Dadi hanya bisa menyetujui dan menyatakan bahwa ia akan menyerahkan segala urusan pengambilan keputusan kepada Ye Yunfei. Namun, ia juga bertanya-tanya mengenai apa yang harus mereka lakukan sekarang untuk mengisi waktu tersebut. Ye Yunfei berpikir sejenak sebelum memberikan instruksi untuk segera menuju ke balai misi guna mengumpulkan poin kontribusi yang telah mereka raih. Ia menjelaskan bahwa selama mereka masih tinggal dan menggunakan fasilitas Akademi Dao Surgawi, mereka harus tetap menghormati dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di sana. Tak lama kemudian, sosok Ye Yunfei dan Taoist Dadi kembali menampakkan diri di aula misi yang luas. Kedatangan mereka seketika membuat suasana aula kembali gempar, di mana para siswa mulai saling berbisik dengan heboh tentang kembalinya Su Ye dan Du Fen ke tempat tersebut. Banyak siswa yang sengaja berkumpul hanya untuk menonton tindakan apalagi yang akan dilakukan oleh 2 pemuda fenomenal ini. Tetua Jin, yang bertugas di sana, segera muncul di aula misi dan menatap Ye Yunfei dengan tatapan mata yang penuh dengan emosi kompleks. Setelah ia mengetahui identitas asli Ye Yunfei sebagai sosok yang dilindungi oleh Wakil Dekan Meng, pola pikir dan sikapnya tentu saja mengalami perubahan drastis yang lebih penuh rasa hormat. Ia bertanya dengan nada sopan apakah mereka berdua datang untuk mengumpulkan poin kontribusi. Ye Yunfei menyambut pertanyaan itu dengan tawa kecil dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Tetua Jin selama ini. Tetua Jin kemudian menanyakan mengenai tugas atau misi apa saja yang telah berhasil mereka selesaikan selama 10 hari terakhir. Sebagai jawaban, Ye Yunfei melambaikan tangannya dengan santai, menyebabkan 2 token identitas terbang keluar dari sakunya dan melayang di udara di depan mereka. Tiba-tiba, berbagai proyeksi adegan mulai muncul secara otomatis dari dalam kedua token tersebut, memperlihatkan rekaman visual saat Ye Yunfei dan Taoist Dadi menyelesaikan berbagai misi sulit mereka dengan gemilang. Melihat tayangan tersebut, seluruh orang di aula misi terperangah hingga tak mampu berkata-kata. Mereka menyadari bahwa kedua pemuda ini benar-benar telah menyelesaikan 40 tugas sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Suasana aula meledak dalam seruan kekaguman saat mereka menyadari bahwa banyak dari tugas tersebut melibatkan pertarungan hidup dan mati melawan para ahli yang berada di tahap akhir alam inti tingkat rendah. Namun Ye Yunfei dan Dadi berhasil menuntaskan semuanya tanpa celah. Tetua Jin dengan suara yang sedikit bergetar akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa masing-masing dari mereka berhak menerima 5.000 poin kontribusi sebagai imbalan atas prestasi luar biasa tersebut. Berita ini mengejutkan setiap siswa yang hadir, karena mendapatkan 5.000 poin kontribusi dalam waktu 10 hari bagi peserta trainee baru adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prestasi ini benar-benar memecahkan rekor bersejarah yang pernah ada di Akademi Ketiga, menciptakan legenda baru di kalangan para murid. Namun, di tengah keriuhan itu, Ye Yunfei justru melontarkan permintaan yang lebih berani kepada Tetua Jin, yaitu agar mereka segera diizinkan untuk mengikuti penilaian terhadap peserta pelatihan tingkat menengah. Meskipun ia tahu bahwa Wakil Dekan Meng sudah menjanjikan slot untuk negeri dewa yang jatuh,
Ye Yunfei merasa bahwa mengikuti jalur penilaian resmi akan membuat status mereka di akademi menjadi lebih logis dan tidak mengundang kecurigaan berlebih. Tetua Jin berpikir sejenak dan menyetujui permintaan tersebut, memberitahu bahwa mereka bisa mengikuti penilaian keesokan harinya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya perlindungan dari wakil dekan Meng, salah satu ahli terkemuka di akademi yang kekuatannya bahkan melampaui kepala sekolah akademi ketiga, tidak akan ada lagi orang yang berani mencari masalah dengan Ye Yunfei. Setelah urusan di balai misi selesai, Ye Yunfei kembali ke gunung kultivasinya. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengaktifkan menara pantau miliknya dan masuk ke dalam dimensi ruang rahasia tersebut. Di sana, ia mendapati Tang Sue dan Li Zhong yang sudah menantinya. Setelah mendapatkan banyak informasi baru dari wakil dekan Meng mengenai sejarah kelam kelantang dan menara Dao Surgawi, Ye Yunfei menyadari bahwa ia memiliki banyak pertanyaan krusial yang harus ia ajukan kepada Tang Sue dan Li Zhong untuk menyusun kepingan teka-teki yang masih hilang. Di dalam dimensi sunyi menara Phantom yang mistis, atmosfer yang tadinya tenang mendadak dipenuhi oleh ria kegembiraan yang tulus. Li Zhong, pria tua yang setia itu, segera menyambut kehadiran Ye Yunfei dengan binar mata yang tak lagi redup. Dengan ada suara yang bergetar karena rasa tidak percaya, Li Zhong menyampaikan kepada Tuan Muda Ye bahwa setelah ia dan Suer meminum pil pemberian pemuda itu, kesehatan mereka berdua telah membaik secara drastis. Ia bercerita dengan antusias bahwa dirinya benar-benar bisa merasakan adanya arus hangat yang mengalir dengan kuat di dalam dantiannya, seolah-olah fondasi kultivasinya yang lama membeku kini mulai mencair. Kondisi fisik Suer pun menunjukkan perubahan yang menakjubkan. Wajahnya yang semula pucat pasi kini tampak merona kemerahan dan berseri-seri, memancarkan vitalitas yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. Gadis kecil itu melompat riang di hadapan Ye Yunfei, menyatakan dengan penuh keceriaan bahwa ia merasa tubuhnya menjadi sedikit lebih tinggi. Transformasi ini adalah sebuah keajaiban, mengingat sebelumnya tidak hanya dantiannya yang hancur hingga membuatnya tak mampu berlatih seni bela diri, namun pertumbuhan fisiknya pun seolah terhenti dan kemampuan mentalnya terjebak di level anak berusia 9 tahun. Ye Yunfei, yang sebelumnya telah meracik pil Dao khusus untuk mengobati malnutrisi dan penyakit fisik kronisnya, hanya tersenyum tipis melihat hasil karyanya. Li Zhong kembali memuji dengan penuh kekaguman, menyatakan bahwa efek dari pil racikan Tuan Muda Ye sungguh luar biasa. Bahkan ia ragu apakah pada masa kejayaan dinasti Tang sekalipun mereka pernah memiliki ramuan ajaib yang setara dengan itu. Menanggapi pujian tersebut, Ye Yunfei hanya tertawa ringan sembari menenangkan mereka, berjanji bahwa ia pasti bisa menyembuhkan penyakit Li Zhong dan Suer hingga tuntas. Li Zhong mengangguk dengan antusiasme yang meluap-luap, wajahnya mencerminkan harapan besar yang kembali menyala setelah sekian lama terkubur dalam keputusasaan. Namun, suasana berubah menjadi lebih serius ketika Ye Yunfei mulai mengajukan pertanyaan yang telah lama mengusik pikirannya. Ia meminta Li Zhong untuk menceritakan secara terperinci mengenai peristiwa berdarah pada malam runtuhnya dinasti Tang. Li Zhong, tanpa ragu sedikit pun, menyanggupi permintaan tersebut dan mulai membeberkan kronologi kehancuran klan Tang dengan detail yang menyayat hati. Ketika narasi sampai pada bagian tertentu, Ye Yunfei yang merasa penasaran segera memotong untuk menanyakan apakah Li Zhong sempat melihat adanya gelombang energi iblis pada malam jahanam itu. Li Zhong mengenang dengan ngeri, menceritakan bahwa pada malam itu ia melihat banyak sosok bertubuh tinggi besar yang mengerikan, di mana setiap gerakan yang mereka lakukan memancarkan aura iblis yang sangat kuat dan menekan. Mendengar konfirmasi tersebut, Ye Yunfei bergumam bahwa salah satu pelaku utama di balik pemusnahan klan Tang memanglah klan iblis kuno. Li Zhong menyetujui pernyataan itu sembari menggertakkan giginya menahan amarah, menyatakan bahwa orang-orang Tang dan para iblis kuno kini memiliki dendam kesumat yang tak akan pernah bisa didamaikan. Ye Yunfei sedikit terkejut melihat reaksi Li Zhong dan menyadari bahwa pria tua ini sebenarnya tahu lebih banyak daripada yang ia perlihatkan selama ini. Ia merasa bahwa Li Zhong kemungkinan besar telah menyembunyikan banyak hal darinya. Namun Ye Yunfei menganggap hal itu sebagai sesuatu yang normal. Mengingat selama bertahun-tahun Li Zhong dan Suer harus bertahan hidup di tengah penghinaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di kota Tiandao, sikap waspada dan penuh rahasia adalah mekanisme pertahanan diri yang mutlak. Oleh karena itu, Ye Yunfei memilih untuk tidak menyelidiki lebih jauh urusan pribadi mereka. Di tengah pembicaraan berat itu, Suer tiba-tiba menatap Ye Yunfei dengan pandangan sendu, bertanya dengan suara pelan apakah menurut kakaknya sang adik masih hidup di suatu tempat. Gadis itu mengungkapkan betapa ia sangat merindukannya, terutama karena ayah dan ibunya telah tiada, menjadikan saudaranya sebagai satu-satunya orang yang paling ia rindukan di dunia ini. Sebelum kalimatnya berakhir, air mata besar sudah mulai membanjiri wajahnya yang malang. Ye Yunfei yang tersentuh segera menghiburnya, mengatakan bahwa meski ia tidak tahu pasti, ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan saudara Suer jika ia masih hidup. Suer mengangguk mantap, menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam pencarian tersebut. Namun,
Momen emosional itu mendadak terinterupsi oleh perubahan sikap Lee Zhong. Pria tua itu diam-diam mengeluarkan selembar kertas geokomunikasi dan mulai meresapi informasi di dalamnya. Seketika, ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi pucat pasi dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Suer yang menyadari hal itu segera bertanya dengan cemas mengenai apa yang terjadi pada kakek Lee. Sementara tatapan tajam Ye Yunfei pun langsung tertuju pada pria tua itu. Dengan suara parau, Li Zhong mengabarkan bahwa desa Tanjia saat ini sedang diserang dan situasinya sangat kritis. Ia menyampaikan pesan darurat dari tetua Tangwu yang memerintahkan mereka berdua untuk segera mencari tempat persembunyian yang aman. Suer sangat terkejut mendengar bahwa musuh telah berhasil menemukan lokasi desa Tanjia, dan ia bertanya-tanya dengan panik tentang apa yang harus mereka lakukan. Ye Yunfei menuntut penjelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Li Zhong, yang merasa tidak ada gunanya lagi merahasiakan fakta, akhirnya mengaku bahwa sebenarnya ada beberapa anggota klan Tang yang selamat dari tragedi masa lalu dan selama bertahun-tahun mereka hidup mengasingkan diri di tempat yang sangat terpencil untuk menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Namun, serangan mendadak ini mengancam keberadaan sisa-sisa klan tersebut. Li Zhong menghela napas panjang, menyadari bahwa jika terjadi sesuatu pada anggota klan di desa itu, maka garis keturunan klan Tang akan benar-benar berakhir. Suer mendesak agar mereka segera kembali ke desa untuk membantu, namun Li Zhong menggelengkan kepala dengan sedih, menyadari bahwa mereka berdua sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Tiba-tiba, Ye Yunfei menawarkan diri untuk membawa mereka ke sana dan melihat situasinya secara langsung. Li Zhong awalnya menolak, khawatir bahwa musuh klan Tang yang terlalu kuat hanya akan melibatkan Ye Yunfei ke dalam bahaya yang tidak perlu. Namun, setelah Ye Yunfei mendemonstrasikan kemampuannya yang luar biasa untuk berteleportasi menembus ruang angkasa dan menjamin keselamatannya sendiri, Li Zhong akhirnya luluh dan menyetujui rencana tersebut. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera meninggalkan Akademi Dao Surgawi secara diam-diam. Di bawah arahan Li Zhong, mereka menempuh perjalanan selama setengah hari hingga tiba di sebuah wilayah pegunungan yang sangat terpencil dan sunyi, yang dipenuhi oleh puncak-puncak gunung yang bergelombang tajam. Li Zhong menunjuk ke arah sebuah desa pegunungan di kejauhan yang merupakan tempat pengasingan masyarakat Tang. Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk memindai area tersebut dari kejauhan. Benar saja, Ye Yunfei merasakan bahwa desa itu telah dikepung rapat oleh sekelompok orang bersenjata. Melalui persepsi spiritualnya, ia mendeteksi adanya 3 kultivator tangguh di alam Yuanhun, puluhan pendekar di alam Dashuandan, serta sejumlah besar pasukan di alam Xiaoshuandan. Kekuatan sebesar ini membuat Ye Yunfei sedikit terkejut, karena formasi tempur seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk memusnahkan sekte menengah seperti sekte Tanah Tebal dengan mudah. Ia juga memindai kekuatan di dalam desa dan mendapati hanya ada 1 ahli alam Yuanhun dan 10 ahli alam Dashuandan yang tersisa, yang menunjukkan betapa lemahnya pertahanan sisa-sisa dinasti Tang tersebut. Di luar gerbang desa, seorang lelaki tua dengan suara berat memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan seluruh sisa-sisa dinasti Tang tanpa ampun. Begitu perintah diberikan, pasukan besar tersebut langsung menyerbu masuk dari segala arah. Namun, serangan itu disambut oleh munculnya berbagai formasi batuan pertahanan yang tiba-tiba bangkit dari tanah desa. Pemimpin serangan itu tertawa mengejek, menghina klan Tang yang dulu mendominasi hutan belantara utara kini hanya bisa mengandalkan formasi kuno untuk bertahan hidup, dan ia memerintahkan pasukannya untuk segera menghancurkan barisan pertahanan tersebut. Di dalam desa yang terkepung, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, yang tak lain adalah tetua Tangwu, memberikan instruksi hikmat kepada anggota klan yang terdiri dari pemuda, wanita, dan anak-anak agar bersiap untuk memencarkan diri jika pertahanan jebol. Ye Yunfei yang mengamati dari kejauhan bergumam bahwa orang-orang ini adalah anggota klan yang harus ia selamatkan. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan menghilang ke dalam celah ruang, lalu tiba-tiba muncul di hadapan tetua Tangwu di tengah desa yang kacau tersebut. Kemunculan tiba-tiba Ye Yunfei membuat tetua Tangwu terkejut dan segera mundur beberapa langkah sembari berteriak menanyakan identitas sang penyusup dengan penuh kewaspadaan. Namun, Ye Yunfei tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung menggunakan kekuatannya untuk memindahkan Suer dan Li Zhong keluar dari menara ilusi. Begitu melihat sosok gadis kecil itu, seluruh penduduk desa yang tadinya dicekam ketakutan seketika bersorak gembira, memanggil nama Putri Salju dengan penuh haru dan kebahagiaan yang meluap. Di tengah kekacauan yang melanda desa pegunungan yang tersembunyi itu, suasana mendadak berubah menjadi haru biru saat sosok Suer menapakkan kakinya di tanah leluhur. Sekelompok besar orang Tang yang tersisa, dengan wajah-wajah yang guratan kelelahannya tertutup oleh binar kebahagiaan, segera merubung dan mengelilingi gadis kecil itu. Mereka berebut melontarkan berbagai macam pertanyaan dengan nada yang sangat antusias, ada yang berseru dengan nada cemas memperhatikan bahwa berat badan sang putri tampak turun, sementara yang lain tak henti-hentinya mengucap terima kasih atas ketabahan yang telah ditunjukkannya selama tahun-tahun pelarian yang sulit.
Jelas terlihat dari binar mata mereka bahwa Suer bukan sekadar anggota klan, melainkan sosok yang sangat populer dan dicintai di kalangan masyarakat Tang. Pria tua berambut putih yang memancarkan aura kepemimpinan, Tetua Tang Wu, perlahan melangkah mendekat ke sisi Suer. Tatapannya melembut, memancarkan rasa sayang yang begitu mendalam layaknya seorang kakek kepada cucu kandungnya. Ia berbisik pelan, mengungkapkan rasa syukurnya yang tak terhingga melihat gadis itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa ragu, Suer menerja masuk ke dalam pelukan hangat pria tua itu, membenamkan wajahnya sementara matanya mulai memerah menahan tangis. Baginya, Tetua Tang Wu adalah sosok yang telah menyaksikan setiap jengkal pertumbuhannya sejak kecil, sehingga ikatan batin di antara mereka terasa begitu kokoh. Namun, momen haru itu segera terinterupsi oleh kilatan amarah yang muncul di wajah Tetua Tang Wu saat tatapannya beralih kepada Li Zhong. Dengan suara yang meninggi dan wajah yang memerah padam, ia membentak Li Zhong, menuduhnya telah membuat kekacauan yang luar biasa dan mengabaikan perintah keselamatannya. Ia mempertanyakan mengapa Li Zhong justru membawa Suer kembali ke pusat bahaya ini, padahal pesan darurat telah dikirimkan agar mereka segera mencari tempat persembunyian yang paling mustahil ditemukan. Dengan nada mengancam, sang tetua menegaskan bahwa jika seujung rambut Suer terluka, maka Li Zhonglah yang akan memikul seluruh dosa sebagai pelakunya. Li Zhong yang tertunduk lesu hanya bisa terdiam, lidahnya keluh dan tidak tahu harus memberikan jawaban seperti apa di hadapan kemurkaan sang tetua. Melihat situasi yang semakin canggung, Ye Yunfei yang sejak tadi berdiri diam akhirnya angkat bicara dengan nada tenang namun tegas. Ia meminta Tetua Tang Wu untuk tidak menyalahkan Paman Zhong, karena dialah yang sebenarnya mengirim pria tua itu kembali ke desa ini. Mendengar suara asing tersebut, pria tua berambut putih itu menoleh, mengerutkan keningnya dengan dalam sambil menatap Ye Yunfei, mencoba menebak identitas pemuda misterius yang berdiri di hadapannya. Belum sempat percakapan berlanjut, sebuah ledakan tawa liar yang memuakkan terdengar menggema dari luar gerbang desa, memecah ketegangan internal klan. Suara itu mengejek bahwa formasi-formasi konyol yang menjadi kebanggaan klan Tang sama sekali tidak berguna dan kini semuanya telah hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, perintah untuk menyerbu diteriakkan dengan lantang, memicu kerumunan besar musuh untuk merangsek masuk ke dalam desa dari segala penjuru mata angin. Meskipun penduduk desa telah berusaha memperkuat pertahanan dengan berbagai formasi, namun karena kualitasnya yang rendah dan kurangnya sumber daya, perlindungan tersebut hancur dengan mudah dalam waktu singkat di bawah tekanan massa yang masif. Dalam kepungan musuh yang semakin merapat, seluruh penduduk lantang segera mengumpulkan sisa-sisa semangat mereka. Dengan tangan yang gemetar namun tekad yang membaja, mereka menghunuskan senjata, bersiap memberikan perlawanan terakhir demi harga diri klan. Tetua Tang Wu memberikan instruksi dengan suara yang menggelegar, memerintahkan semua orang untuk memfokuskan seluruh upaya mereka demi melindungi Putri Salju dan pemuda asing itu, memberikan jalan bagi mereka agar bisa menerobos keluar terlebih dahulu sebelum maut menjemput. Sebagai jawaban atas perintah tersebut, puluhan pejuang Tang yang setia segera bergegas maju, membentuk barisan melingkar yang kokoh untuk mengepung Ye Yunfei dan Suer, menempatkan kedua anak muda itu tepat di tengah-tengah perlindungan mereka. Di mata para pejuang klan Tang, sosok Ye Yunfei yang secara kasat mata hanya berada di tingkat ke-10 alam gua surga dianggap terlalu lemah dan rentan untuk dibiarkan bertarung di garis depan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan guratan wajah yang menyeramkan masuk ke dalam desa dengan langkah yang angkuh dan tenang, kedua tangannya disilangkan di belakang punggung. Dengan nada mengejek yang menusuk telinga, ia menyapa Tang Wu dan menyebut sisa-sisa klan Tang sebagai sekumpulan pecundang yang mengira bisa bersembunyi selamanya, sebelum akhirnya memvonis bahwa hari ini adalah hari kematian mereka semua. Mendengar suara itu, mata Tetua Tang Wu berkilat penuh amarah, ia mengenali sosok tersebut sebagai Wu Kui, seorang antek ras iblis kuno yang merupakan salah satu pembunuh berdarah dingin saat malam pemusnahan klan Tang di masa lalu. Wu Kui hanya tertawa liar menanggapi raungan kemarahan Tang Wu. Dengan sikap merendahkan, ia menyatakan bahwa meskipun dirinya adalah antek iblis, nasibnya jauh lebih baik daripada orang-orang Tang yang kini tersesat dan kebingungan layaknya sekumpulan anjing liar tanpa tuan. Tanpa belas kasihan, ia melambaikan tangannya dan memberikan perintah dingin untuk membunuh semua orang tanpa menyisakan satupun nyawa yang bernapas. Seketika, Wu Kui dan anak buahnya menerkam penduduk desa dengan ganas, layaknya kawanan serigala yang kelaparan melihat mangsa yang tak berdaya. Kekuatan yang dibawa oleh lelaki tua berjubah hitam itu sungguh menggetarkan jiwa. Di barisan depan mereka, terdapat 3 ahli agung yang telah mencapai alam Yuan Hun, didukung oleh puluhan ahli di alam inti mendalam agung serta sejumlah besar petarung di alam inti mendalam kecil. Wu Kui bersama 2 tetua lainnya segera mengincar Tang Wu sebagai target utama mereka, karena hanya sang tetua itulah yang memiliki kultivasi alam Yuan Hun yang sebanding, meski ia harus menghadapi 3 lawan sekaligus. Meskipun menghadapi jurang perbedaan kekuatan yang begitu lebar, orang-orang Tang tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk mundur. Mereka justru meraung dengan semangat yang meledak-ledak,
menyerbu maju ke tengah medan pertempuran dengan prinsip bahwa membunuh satu musuh sudah cukup untuk impas, dan membunuh dua orang adalah sebuah bonus yang membanggakan. Kebencian mendalam atas pembantaian klan mereka di masa lalu telah mengubah rasa takut menjadi api semangat bertarung yang berkobar-kobar, memenuhi atmosfer desa dengan niat membunuh yang pekat. Di tengah hiruk-pikuk senjata yang beradu, puluhan pejuang Tang yang melindungi Ye Yunfei dan Suer terus berteriak memberikan semangat, bersumpah akan melindungi sang putri salju bahkan jika harus menukarnya dengan nyawa mereka sendiri. Mereka bersiap untuk melakukan terobosan paksa demi mengeluarkan Suer dari desa pegunungan yang kini telah berubah menjadi neraka itu. Namun, sejumlah besar pasukan musuh yang menyadari rencana tersebut segera bergegas untuk memblokir jalan keluar, menciptakan tembok manusia yang sulit ditembus. Melihat situasi yang semakin kritis, Ye Yunfei membatin bahwa jika ia tidak segera bertindak, tak satu pun dari orang-orang Tang ini yang akan selamat dari pembantaian. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghentakkan kakinya dengan ringan ke tanah. Seketika, bumi bergetar hebat dan seekor naga tanah raksasa sepanjang 1000 meter tiba-tiba muncul dari kedalaman bawah tanah, memancarkan energi bumi yang begitu dahsyat hingga menggetarkan udara. Suara dentuman keras terdengar saat beberapa ahli di alam inti agung yang mendalam terhempas dan tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh hantaman naga bumi tersebut, menghancurkan baik raga maupun jiwa mereka dalam sekejap. Dengan sebuah kilasan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang Void miliknya. Di bawah kendalinya yang presisi, pedang itu muncul dan menghilang secara berkala di udara, bergerak seperti hantu hitam yang mematikan, terus-menerus memburu para musuh yang berada di kekuatan alam inti mendalam tingkat rendah. Tidak berhenti sampai di situ, Ye Yunfei segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi, membuat gerakannya melesat 10 kali lebih cepat. Ia bergegas keluar dari lingkaran pelindung, muncul secara tiba-tiba di depan seorang kultivator alam inti mendalam tingkat rendah dan melayangkan pukulan maut. Kecepatan Ye Yunfei benar-benar di luar nalar manusia biasa. Kultivator malang itu bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping oleh satu hantaman keras. Bagi Ye Yunfei yang sekarang, membunuh praktisi di level tersebut terasa semudah membalikan telapak tangan. Sebuah pembunuhan instan yang terjadi berulang kali dalam setiap pukulannya. Sosoknya bergerak dengan kecepatan tinggi layaknya hantu yang tak kasat mata, berpindah dari satu target ke target lainnya dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Selama proses pembantaian yang efisien itu, Ye Yunfei juga melepaskan teknik pedang jiwa surgawi yang bekerja sama dengan naga bumi untuk menyerang para ahli alam inti agung di pihak lawan. Kombinasi serangan mental dan fisik tersebut terbukti sangat mematikan. Siapapun yang menjadi target naga bumi miliknya dipastikan akan menemui ajalnya tanpa sempat melawan. Pemandangan ini membuat puluhan orang Tang yang semula berniat melindungi Ye Yunfei dan Suer terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak mampu mempercayai apa yang sedang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang pemuda yang mereka kira hanya memiliki kekuatan tingkat ke-10 alam gua surga, tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi yang sanggup menyapu bersih musuh-musuh tangguh dalam sekejap mata. Kekuatan tempur naga-naga bumi yang muncul secara misterius itu benar-benar mengguncang kewarasan mereka. Di tengah kekaguman massal itu, Ye Yunfei menatap tetua Tang Wu dan mengirimkan pesan telepati yang mendesak, memerintahkan sang tetua untuk segera mengumpulkan seluruh anggota klan Tang agar mendekat kepadanya. Ia berjanji akan membimbing mereka semua untuk melakukan terobosan dan keluar dari kepungan ini dengan selamat. Tetua Tang Wu yang juga sedang berjuang melawan 3 lawan sekaligus, merasa sangat terkejut dengan demonstrasi kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Ye Yunfei. Menyadari keraguan sang tetua, Ye Yunfei kembali mengirimkan suaranya melalui transmisi jiwa, menegaskan bahwa tidak ada waktu lagi untuk memberikan penjelasan panjang lebar. Ia memperingatkan bahwa jika Tang Wu menginginkan keselamatan dan masa depan bagi klan Tang, maka ia harus mempercayai instruksinya sepenuhnya, atau jika tidak, setidaknya separuh dari anggota klan yang ada di sini akan tewas dalam pembantaian ini. Tatapan tetua Tang Wu terpaku pada sosok pemuda itu, dan sebagai seorang ahli alam Yuan Hun dengan kekuatan jiwa yang besar, ia membalas pesan tersebut dengan bertanya mengapa Ye Yunfei begitu gigih membantu orang-orang Tang yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya. Di tengah kepungan hawa membunuh yang pekat, Ye Yunfei berdiri tegak dengan tatapan yang menghujam tajam ke arah lawan. Ia menjawab pertanyaan tetua Tang Wu dengan nada suara yang tenang namun syarat akan penghormatan, menjelaskan bahwa alasannya membantu adalah karena Tang yang merupakan sosok yang telah memberikan kontribusi luar biasa besar bagi benua Tianxuan, tanah kelahiran mereka. Mendengar penyebutan nama benua yang begitu akrab namun jauh itu, tetua Tang Wu terperanjat hebat. Dengan ekspresi kaget yang tak tertutupi, ia bertanya dengan nada mendesak apakah pemuda di hadapannya ini benar-benar sosok bernama Ye Yunfei yang berasal dari benua Tianxuan. Ye Yunfei tidak memberikan banyak penjelasan tambahan, ia hanya menganggukkan kepalanya dengan mantap dan mengonfirmasi bahwa dirinya memang Ye Yunfei. Jawaban singkat itu bagaikan suntikan harapan bagi sang tetua.
Ia segera berseru setuju dan menyatakan tanpa ragu bahwa ia akan memerintahkan seluruh anggota klan Tang untuk segera mendekati posisi Ye Yunfei. Meskipun selama ini ia mengasingkan diri di desa pegunungan yang sunyi dan terpencil, Tetua Tang Wu tetap menjaga telinganya terbuka terhadap berita dari dunia luar. Nama Ye Yunfei bukanlah nama asing baginya. Ia telah lama mendengar reputasi pemuda ini, termasuk fakta mengenai dendam membara antara Ye Yunfei dan klan iblis kuno. Menyadari bahwa musuh yang mengepung mereka saat ini adalah bagian dari kekuatan ras iblis tersebut, kepercayaan sang tetua kepada Ye Yunfei menjadi mutlak. Seketika itu juga, Tetua Tang Wu melepaskan pesan telepati yang kuat ke setiap sanubari anggota klan Tang, mendesak mereka untuk segera meninggalkan posisi mereka dan berkumpul di sekitar Ye Yunfei. Ia juga memberikan perintah tegas agar seluruh anggota klan bekerja sama sepenuhnya dengan pemuda itu dan mematuhi setiap instruksinya tanpa pengecualian. Meskipun para anggota klan diliputi kebingungan atas perubahan rencana yang mendadak ini, kesetiaan mereka kepada Tetua Tang Wu membuat mereka segera menuruti perintah tersebut. Tak lama kemudian, satu demi satu bayangan orang-orang klan Tang bergerak cepat, membelah kerumunan musuh untuk mendekati titik di mana Ye Yunfei berdiri. Pergerakan massa klan Tang yang tidak biasa ini tentu saja tidak luput dari pengamatan lawan. Ketiga ahli alam Yuan Hun yang memimpin penyerangan mulai memicingkan mata, menyadari ada sesuatu yang aneh pada sosok pemuda yang kini menjadi pusat perhatian tersebut. Awalnya, mereka hanya menganggap Ye Yunfei sebagai anggota biasa klan Tang yang tak berarti, namun kini kesadaran mulai menghantam mereka. Pria tua berjubah hitam dengan wajah menyeramkan itu tiba-tiba berteriak kaget saat ia mengamati fitur wajah Ye Yunfei. Ia merasa familiar dan menyadari bahwa pemuda itu sangat mirip dengan sosok yang sedang diburu oleh ras mereka. Dengan suara serak yang penuh gairah jahat, ia mengonfirmasi identitas pemuda itu sebagai Ye Yunfei. Kedua pria lanjut usia lainnya yang berdiri di sampingnya juga segera mengenali identitas sang pemuda. Tawa liar segera meledak dari mulut pria tua berjubah hitam itu. Ia menyebut situasi ini sebagai bonus yang sama sekali tidak terduga. Baginya, menangkap Ye Yunfei hidup-hidup akan menjadi pencapaian yang jauh lebih prestisius dan besar nilainya daripada sekadar membantai seluruh sisa-sisa orang klan Tang yang ada di sana. Kedua rekannya tidak kalah bersemangat. Mereka sepakat bahwa menangkap Ye Yunfei harus menjadi prioritas utama. Pikiran mereka sudah melambung jauh, membayangkan prestasi luar biasa yang akan mereka terima jika berhasil menyerahkan Ye Yunfei ke tangan Raja Iblis Ao Yue yang agung. Dengan perintah yang berat dan penuh niat membunuh, sang pemimpin memberikan komando untuk segera menyerbu. Seketika, atmosfer di tempat itu bergetar hebat. Tiga ahli di tingkat alam Yuan Hun bergerak secara serentak, melesat bagaikan kilat menuju Ye Yunfei. Kekuatan gabungan dari tiga ahli tingkat tinggi yang menyerang bersamaan menciptakan tekanan energi yang begitu masif dan mengerikan hingga memenuhi setiap jengkal udara di sekitarnya. Gemuruh energi spiritual yang dilepaskan membuat gravitasi di tempat itu seolah menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Setiap orang di sekitar merasa seolah-olah pundak mereka dipaksa memikul beban gunung raksasa, membuat setiap inci gerakan menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Namun, sebelum serangan itu mencapai sasarannya, Tetua Tang Wu segera melangkah maju untuk memblokir jalan mereka. Dengan teriakan tegas yang membahana, ia mencemooh upaya mereka yang mencoba menindas yang lebih lemah dan menyatakan bahwa dialah lawan sejati yang harus mereka hadapi. Sebagai mantan tetua dari klan Tang yang pernah mendominasi hutan belantara utara, ia memiliki fondasi kultivasi yang sangat dalam dan kekuatan tempur yang tak bisa diremehkan. Pemimpin berjubah hitam itu membalas dengan bentakan kasar, menyuruh Tang Wu untuk segera menyingkir jika ia masih menghargai nyawanya. Namun, alih-alih mundur, Tang Wu justru mengeluarkan dua tombak emas yang bersinar menyilaukan di kedua tangannya. Senjata itu meliuk-liuk di udara layaknya dua naga emas yang ganas saat ia menyerbu maju untuk mengadang ketiga lawan tersebut. Melihat keras kepalanya sang tetua, ketiga ahli alam Yuan Hun itu meledak dalam kemarahan dan segera mengeroyok Tang Wu dengan serangan yang membabi buta. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran tingkat tinggi itu, sebagian besar anggota klan Tang telah berhasil mencapai sisi Ye Yunfei. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei memberikan beberapa instruksi singkat namun jelas, lalu dengan satu lambaian tangan yang anggun, ia memindahkan seluruh anggota klan tersebut ke dalam dimensi aman di dalam menara pantau miliknya. Pemimpin musuh yang melihat mangsanya mulai menghilang segera meraung, memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengerahkan segenap kekuatan guna menangkap Ye Yunfei. Saat ini, Tang Wu harus berjuang dengan sangat keras melawan kepungan tiga ahli alam Yuan Hun sekaligus. Meskipun ia perlahan-lahan mulai kehilangan kendali atas jalannya pertarungan dan terdesak, kekuatan tempurnya yang tangguh masih memungkinkan dirinya untuk bertahan dan mengulur waktu demi Ye Yunfei. Sementara itu, pasukan musuh yang terdiri dari berbagai tingkat kultivasi mulai merangsek maju, mencoba menenggelamkan Ye Yunfei dalam jumlah massa mereka. Ye Yunfei menatap ke arah kerumunan yang menyerbu ke arahnya dengan tatapan penuh ejekan.
Ia menyebut mereka sebagai sekadar antek-antek ras iblis kuno dan menyatakan bahwa membantai mereka semua hanyalah langkah awal baginya untuk mengumpulkan bunga atau cicilan hutang darah dari ras iblis tersebut. Begitu kalimat itu berakhir, sosoknya tiba-tiba memudar. Ye Yunfei melepaskan energi spasialnya dan menghilang ke dalam celah ruang angkasa dalam sekejap mata. Pasukan musuh yang tadi menyerbu dengan penuh semangat tiba-tiba kehilangan targetnya, membuat mereka tertegun diam di tempat dengan ekspresi bingung dan konyol. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Momen berikutnya, Ye Yunfei muncul secara tiba-tiba bak hantu di belakang seorang ahli yang berada di tahap awal alam inti agung. Tanpa memberikan waktu bagi lawan untuk bereaksi, ia melepaskan teknik pedang jiwa surgawi langsung ke pusat kesadaran lawannya. Kultivator malang itu gemetar hebat, merasakan sakit yang luar biasa menusuk lautan jiwanya hingga kesadarannya goyah. Dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei yang telah mencapai level luar biasa, teknik tersebut sudah lebih dari cukup untuk melumpuhkan ahli di level tersebut. Mati. Raungan Ye Yunfei membelah udara bersamaan dengan rentetan pukulan yang dilepaskannya secepat kilat. Ia menggabungkan kekuatan setengah naga ke dalam tinjunya, membuat setiap hantaman sanggup menggetarkan langit dan bumi serta menciptakan riak distorsi di ruang sekitarnya. Lawannya yang merasa terhina karena diserang secara langsung oleh seorang pemuda di alam gua surga mencoba membalas dengan tinju yang sama. Namun, setiap kali tinju mereka berbenturan, dentuman keras bergema dan kultivator alam inti agung itu terlempar mundur dengan tubuh yang bergetar hebat. Ia menyadari dengan terlambat bahwa dalam pertarungan jarak dekat, dirinya bukanlah tandingan bagi kekuatan fisik Ye Yunfei yang mengerikan. Setelah menerima belasan pukulan maut, darah mulai menyembur dari mulutnya dan wajahnya memucat pasi. Ye Yunfei tidak memberikan ampun. Satu pukulan terakhir menghantam telak, menyebabkan tubuh ahli tersebut hancur berkeping-keping diiringi jeritan kematian yang menyayat. Melihat rekan mereka tewas, para ahli alam inti agung lainnya segera mengepung Ye Yunfei dari segala arah. Namun, Ye Yunfei kembali menggunakan manipulasi ruangnya untuk menghilang ke dalam dimensi lain, hanya untuk muncul kembali di belakang target berikutnya. Kali ini, ia bekerja sama dengan naga bumi raksasa yang ia kendalikan. Setelah melumpuhkan lautan jiwa targetnya dengan pedang jiwa surgawi, tubuh raksasa naga bumi menyapu dengan kekuatan penghancur yang masif, meremukkan tubuh kultivator tersebut hingga tak bersisa. Strategi kombinasi ini membuat Ye Yunfei mampu membantai ahli alam inti agung satu demi satu dalam waktu yang sangat singkat. Tetua Tangwu yang sedang terdesak merasa sangat lega sekaligus bangga melihat kehebatan Ye Yunfei dalam membasmi musuh-musuh tangguh tersebut. Ia bahkan tak kuasa menahan diri untuk tidak bersorak memberikan persetujuannya di tengah pertarungan sengitnya. Namun, kondisi fisik Tangwu sendiri mulai mencapai batasnya di bawah tekanan 3 ahli alam Yuan Hun. Menyadari hal tersebut, Ye Yunfei segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi, meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat. Dalam satu langkah besar yang membelah ruang, ia tiba di samping Tetua Tangwu dan memberikan instruksi bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini sebelum situasi menjadi semakin tidak terkendali. Di tengah kekacauan yang melanda desa, kemarahan yang meluap-luap terpancar dari wajah pria tua berjubah hitam itu. Dengan tatapan garang yang seolah ingin menguliti mangsanya, ia berteriak dengan suara parau memerintahkan pasukannya untuk segera menghentikan Ye Yunfei. Tanpa membuang waktu, ia melesat dengan kecepatan tinggi yang membelah udara, berusaha mengejar pemuda itu. Amarahnya sangat beralasan, mengingat Ye Yunfei telah membantai lebih dari setengah dari pasukan elit yang dibawanya. Melihat pemimpin mereka bergerak, 2 ahli alam Yuan Hun lainnya tidak tinggal diam. Mereka segera menyerbu dari sudut yang berbeda, menciptakan kepungan segitiga yang mematikan untuk mengunci ruang gerak Ye Yunfei. Menyadari bahwa situasi ini telah mencapai puncaknya, Penatua Tangwu yang sedang terdesak menoleh ke arah pemuda itu dan dengan nada mendesak meminta agar Ye Yunfei segera membawanya pergi dari sana. Selama pertempuran yang berlangsung sengit tadi, sang penatua telah menyaksikan sendiri bagaimana teknik gerakan Ye Yunfei begitu tak terduga, licin, dan sulit ditangkap bahkan oleh mata ahli sekalipun. Ye Yunfei merespons permintaan itu dengan anggukan singkat yang penuh keyakinan. Dengan satu lambaian tangan yang anggun namun syarat kekuatan, ia memindahkan Tetua Tangwu ke dalam dimensi aman menara ilusi. Lalu dalam sekejap mata, sosoknya menghilang ke angkasa bagaikan kilat yang menyambar, meninggalkan riak spasial yang memudar. Umpatan kasar keluar dari mulut pria tua berjubah hitam dan kedua rekannya saat mereka hanya bisa menatap hampa ke titik di mana Ye Yunfei menghilang. Wajah mereka tampak sangat muram, memancarkan kombinasi antara rasa malu dan frustrasi yang mendalam. Mereka bertiga adalah para ahli yang sangat kuat di tingkatan alam Yuan Hun, sosok yang seharusnya ditakuti di seluruh wilayah, namun kenyataan pahit menghantam harga diri mereka. Mereka sama sekali tidak mampu mengalahkan, apalagi menangkap, seorang kultivator yang secara kasat mata hanya berada di alam gua surga biasa. 1 jam telah berlalu sejak pelarian dramatis itu.
Di sebuah sudut terpencil di wilayah Tianzhou yang dikelilingi oleh hutan belantara yang luas dan sunyi, riak ruang kembali muncul. Ye Yunfei menampakkan dirinya di sana, dan dengan lambaian tangan yang tenang, ia memindahkan tetua Tangwu keluar melalui teknik teleportasi dari ruang penyimpanannya. Begitu menapakkan kaki di tanah, tetua Tangwu segera bertanya dengan nada cemas bercampur harap apakah mereka benar-benar telah berhasil lolos dari kejaran maut tersebut. Pada saat yang sama, ia segera melepaskan kekuatan jiwanya yang agung, memindai setiap jengkal area ke segala arah untuk memastikan tidak ada hawa keberadaan musuh yang membuntuti. Setelah memastikan keamanan mereka, sang penatua berseru dengan penuh kegembiraan, memuji kehebatan Ye Yunfei yang telah memimpin mereka semua untuk melarikan diri dari kepungan maut. Dengan tulus, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pemuda itu telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Ye Yunfei hanya tertawa ringan menanggapi pujian tersebut, meminta tetua Tangwu untuk tidak perlu bersikap terlalu sopan. Bersamaan dengan itu, ia kembali melambaikan tangannya untuk memindahkan seluruh anggota klan Tang lainnya keluar dari menara ilusi. Satu demi satu bayangan muncul hingga memenuhi area hutan tersebut. Jika dihitung, mungkin jumlahnya mencapai lebih dari 700 orang. Tetua Tangwu kemudian berseru dengan suara lantang kepada seluruh anggota klannya, menenangkan mereka dengan kabar bahwa mereka sekarang sudah berada di tempat yang aman. Seketika, sorak-sorai gembira meledak dari rakyat klan Tang, memecah kesunyian hutan belantara. Sebelumnya, saat desa pegunungan tempat mereka mengasingkan diri dikelilingi oleh lautan musuh, orang-orang ini sebenarnya sudah memasrahkan nyawa dan siap mati dalam pertempuran terakhir yang sia-sia. Sungguh sebuah kejutan yang luar biasa bagi mereka bahwa sekarang semua orang bisa selamat tanpa terkecuali. Berkat intervensi Ye Yunfei yang sangat tepat waktu dalam pertempuran sebelumnya, klan Tang hanya menderita sedikit korban jiwa, sebuah hasil yang sangat menggembirakan bagi rakyat Tang yang tersisa. Dengan penuh wibawa, tetua Tangwu kembali berbicara di hadapan kaumnya, menegaskan bahwa keberhasilan mereka melarikan diri dengan selamat sepenuhnya adalah berkat bantuan dari Tuan Muda Ye. Ia memerintahkan agar seluruh anggota klan mengingat kebaikan yang sangat besar ini di dalam hati mereka selamanya. Menanggapi hal itu, seluruh orang Tang secara serentak membungkuk dalam-dalam, memberikan hormat yang paling tulus kepada Ye Yunfei sebagai tanda terima kasih atas bantuan hidup dan mati tersebut. Ye Yunfei dengan cepat merespons, meminta mereka untuk tidak terlalu sopan karena baginya itu hanyalah bantuan kecil yang bisa ia lakukan. Namun, penatua Tangwu menyanggah dengan nada yang sangat tulus, menjelaskan bahwa meskipun mungkin bagi Ye Yunfei itu adalah hal kecil, bagi rakyat Tang bantuan tersebut sangatlah berarti dan tak ternilai harganya. Ia mengingatkan betapa sedikitnya anggota klan Tang yang masih tersisa di dunia ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada 700 orang ini hari itu, maka eksistensi klan Tang akan benar-benar tamat dan terhapus dari sejarah. Lebih dari 700 orang ini adalah percikan harapan terakhir bagi rakyat Tang untuk terus bertahan. Ye Yunfei kemudian bertanya mengenai rencana selanjutnya yang dimiliki oleh sang penatua. Tetua Tangwu terdiam sejenak untuk berpikir sebelum menjawab bahwa langkah berikutnya adalah mencari tempat yang benar-benar terpencil dan aman untuk menenangkan serta memulihkan kondisi semua orang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ye Yunfei menawarkan diri untuk membantu mereka menemukan lokasi yang ideal tersebut. Tangwu tampak terkejut dengan tawaran itu, namun Ye Yunfei mengangguk mantap untuk meyakinkannya. Ia kemudian meminta agar tetua Tangwu beserta seluruh rakyatnya bersedia untuk masuk kembali ke dalam harta sihir spasial miliknya demi kemudahan transportasi. Setelah semua orang kembali berada di dalam menara ilusi, Ye Yunfei menghentakkan kakinya ke bumi dengan mantap. Seketika, naga bumi raksasa muncul dari kedalaman tanah dengan raungan yang tertahan. Kali ini, untuk berjaga-jaga dari ancaman yang tidak terduga, Ye Yunfei memilih untuk tidak menyimpan naga bumi itu di dalam menara, melainkan membiarkannya tetap berada di bawah lapisan tanah untuk mengikutinya secara rahasia. Dengan strategi ini, naga bumi dapat melancarkan serangan mendadak yang mematikan dari bawah tanah, tempat di mana makhluk tersebut dapat melepaskan kekuatan tempur yang paling dahsyat dan tak tertandingi. Ye Yunfei melesat naik dan berdiri dengan gagah di atas kepala naga bumi. Makhluk itu kemudian membawanya menyelam ke bawah tanah, bergerak dengan kecepatan luar biasa menembus lapisan tanah dan bebatuan. Sambil bergerak, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya secara maksimal ke segala arah, mencoba merasakan setiap rongga dan struktur di bawah permukaan bumi. Setelah 1 jam pencarian yang intens, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berseri-seri penuh kegembiraan saat ia merasakan sebuah keberadaan di lokasi tertentu. Ia mendeteksi adanya sebuah gua besar yang terletak 2000 meter di bawah tanah, sebuah penemuan yang sangat menjanjikan. Naga bumi segera berbelok dan menyerbu ke arah yang ditunjuk oleh Ye Yunfei. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah gua bawah tanah yang sangat luas dan megah. Gua-gua seperti ini sebenarnya cukup umum ditemukan di kedalaman bumi, namun lokasinya yang sangat dalam membuat kebanyakan orang tidak akan pernah menyadari keberadaannya.
Ye Yunfei melihat sekeliling gua tersebut dan merasa cukup puas, menganggap tempat ini sangat terpencil dan aman, sehingga sangat cocok bagi masyarakat Tang untuk melanjutkan hidup mereka dalam kesendirian yang damai. Demi memastikan kenyamanan dan keamanan jangka panjang, Ye Yunfei memutuskan untuk membuat pengaturan yang matang. Ia mengeluarkan segenggam besar bendera susunan dari kantong penyimpanannya dan mulai melemparkannya satu persatu dengan presisi yang tinggi ke berbagai sudut ruang di sekitar gua. Sesaat kemudian, dentuman energi spiritual terdengar saat sebuah formasi besar mulai terbangun. Dengan aktifnya formasi ini, esensi energi bumi yang murni dalam radius puluhan mil di dunia bawah tanah tersebut mulai tertarik dan berkumpul secara terus-menerus menuju pusat gua. Tak butuh waktu lama bagi atmosfer di dalam gua untuk berubah. Konsentrasi energi spiritual menjadi semakin padat dan menyegarkan. Fenomena menakjubkan pun terjadi. Area tersebut mulai mendapatkan pendaran cahaya alami, udara terasa sangat segar, dan bahkan bibit-bibit bunga serta tanaman liar mulai tumbuh dengan cepat di antara celah bebatuan. Hal ini terjadi karena energi inti dari tanah di sekitarnya terus-menerus dialirkan ke tempat ini, memenuhi setiap sudut gua dengan vitalitas yang kaya dan meluap-luap. Ye Yunfei merasa sangat puas, menyadari bahwa susunan pengumpul roh yang ia pelajari dari catatan ilmu geomansi terbukti sangat efektif untuk mengubah lingkungan bawah tanah. Selanjutnya, Ye Yunfei bergumam bahwa mereka juga perlu membangun akses masuk dan keluar yang praktis agar masyarakat Tang tidak merasa terperangkap. Melalui perintah mental, ia menginstruksikan naga bumi untuk mulai bekerja. Makhluk itu segera bergerak dengan lincah, mengukir terowongan panjang yang menghubungkan gua bawah tanah tersebut langsung ke permukaan bumi. Di atas sana, terdapat deretan perbukitan yang bergelombang yang memberikan perlindungan alami tambahan. Ye Yunfei dengan cerdas memilih sebuah lembah sempit yang berawa sebagai titik keluar. Lalu ia memanggil Humiao untuk membantunya memasang beberapa susunan ilusi tingkat tinggi guna menyembunyikan pintu masuk tersebut agar tidak terlihat oleh mata asing. Setelah semua persiapan teknis selesai, Ye Yunfei kembali ke dalam gua dan memindahkan seluruh orang klan Tang keluar dari menara ilusi. Tetua Tang Wu yang baru saja muncul segera memandang sekelilingnya dengan ekspresi yang campur aduk antara terkejut dan bingung. Ye Yunfei menjelaskan dengan senyum ramah bahwa ini adalah gua bawah tanah yang telah ia siapkan, dan ia mempersilakan sang tetua untuk memeriksa lingkungan tersebut apakah sudah sesuai dengan harapan mereka. Begitu merasakan atmosfer di dalam gua, Tetua Tang Wu langsung memuji kekayaan energi spiritual yang ada di sana serta suasana yang terasa sangat menyenangkan bagi jiwa. Ia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa mulai saat ini, mereka akan tinggal terpencil di gua bawah tanah ini untuk sementara waktu. Dengan tulus, ia kembali berterima kasih kepada Ye Yunfei karena telah menemukan tempat yang sangat ideal bagi kelangsungan hidup klan mereka. Ye Yunfei menjawab dengan rendah hati, menyatakan bahwa sang tetua terlalu berlebihan dalam memujinya. Namun, Tetua Tang Wu kemudian berbicara dengan suara berat yang penuh determinasi, menegaskan bahwa pengasingan ini hanyalah bersifat sementara, karena suatu hari nanti, bangsa Tang pasti akan bangkit kembali dan berdiri tegak dengan kejayaan lama mereka di tanah hutan belantara utara. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.